Itu baru namanya percaya ya, dengan pikiran, dengan belum masuk ke dalam hati. Beda dengan yang kedua, itu merasa didengar Allah, merasa dilihat Allah, serasa-rasa ya. Jadi kita bekerja atau beramal seolah-olah dilihat Allah, merasa dilihat Allah. Jadi begitu kita bicara serasa-rasa didengar Allah. Ini namanya muraqabah. Jadi di mana saja kita berada selalu merasa bersama Allah. Apakah dia sebagai pegawai, dia lagi duduk di kantornya, apakah sebagai petani di sawah di ladang, apakah dia sebagai pedagang yang lagi jualan. Orang yang merasakan betul seolah-olah dilihat Allah, seolah-olah diperhatikan Allah, tentu dia tidak ingin melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang menyimpang, karena dia merasa dilihat, merasa didengar, merasa diperhatikan. Ini yang disebut dengan muraqabah. Nah, kalau ini yang sudah kita pakai sebagai seorang pegawai, lalu kita merasa dilihat, merasa didengar, merasa bersama Allah, saya kira itulah pengawasan melekat yang sejati. Tidak perlu ada aturan-aturan ini dan itu, tapi itu yang ditanamkan kepada pegawai, yang ditanamkan kepada masing-masing kita. Kalau sudah merasa dilihat, merasa didengar, tidak ada kesempatan lagi kita untuk berbuat yang tidak baik. Kenapa? Karena tidak sedikit pun yang terhambat dari pandangan Allah, tidak sedikit pun yang terhambat dari pendengaran Allah. Jadi makanya kata Syekh Muhammad Jamil bahwa muraqabah itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah kau melihatnya. Ini tingkatan pertama, tingkatan atas gitu ya. Kalau bisa begitu, kamu sembah Allah seolah melihat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum bisa seolah melihat, paling tidak kau yakini merasa dilihat. Ini yang muraqabah tadi. Seolah dilihat, seolah didengar, seolah bersama. Muraqabah. Makanya ini dua pola kita melaksanakan ibadah itu dua. Yang pertama pola arif billah, seolah melihat, itu pola arif billah. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Ini kalau belum ma'rifat nggak mungkin bisa kita seolah melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Dia bukan jirim dan bukan jisim. Ya, tapi Allah itu zat yang wajib wujud ya, hakiki mutlak. Dia tidak menempati jihad delapan. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Di mana? Muhitul lil alamin. Dia meliputi alam. Kenapa dikatakan dia tidak di atas, tidak di bawah? Sebab antara atas bawah itu dua posisi yang berbeda. Nah, ketika kita katakan dia di atas, berarti menempati satu posisi. Kalau sudah menempati satu posisi, berarti dia tidak lagi dalam posisi bawah. Sedangkan Allah itu ada di atas, ada di bawah. Makanya tidak bisa dikatakan bahwa dia di atas, karena di bawah juga ada dia itu. Nah, begitu juga kita bisa kita katakan Allah itu ada di depan kita, nggak bisa juga. Kenapa? Kalau di depan itu di satu posisi, nah berarti dia tidak ada di belakang.
sedangkan dia ada di depan, ada di belakang. Nah, begitulah seterusnya. Maka diyakini bahwa Allah itu muhitul lil alam, meliputi alam. Kita ambil contoh misalnya, ini busa. Ya. Begitu busa ini kita celupkan ke dalam air. Kita celupkan dalam air. Nah, sekarang kita tanyakan, kita angkatlah busa. Air itu di mananya busa? Kalau dikatakan di dalam busa, nyatanya di luar busa masih ada air. Kalau dikatakan di luar busa, di dalam busa ada air, maka tidak bisa dikatakan air itu di dalam busa. Kenapa? Karena di luar busa ada air, di dalam busa juga ada air. Oh, kita katakan air itu ada di sebelah depannya busa, padahal di belakangnya ada. Nah, itu yang disebut dengan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Nah, dia menempati secara keseluruhan. Ya. Jadi jangan kita berpikir atau berkeyakinan Allah itu ada di aras, di atas, di langit yang ketujuh, ada bertempat itu. Kalau sudah menempatkan sesuatu, Allah itu berada di kursi atau di aras, di langit yang ketujuh. Nah, kalau sudah langit ketujuh berarti sudah bertempat pada satu posisi. Nah, kalau menempatkan Allah pada satu posisi, maka berarti kita menyamakan Allah itu dengan makhluk. Ya, kalau kita samakan Allah itu dengan makhluk, maka kita jadi syirik, jadi tidak boleh. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Sebab itu nanti akan banyak bertentangan dengan ayat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Mana buktinya Allah bersama kita? Coba kita cek dulu, Pak. Bapak Ibu datang ke sini itu dengan jasad bersama ruh apa jasadnya saja? Jasad bersama ruh kan? Kan nggak mungkin jasadnya datang, ruhnya tinggal di rumah. Nah, berguling-guling jasadnya, ruhnya di mana? Tinggal di rumah. Ya nggak mungkin. Sebab jasad tidak bisa bergerak tanpa ruh. Berarti ketika jasad kita datang, terpahamkanlah oleh kita bahwa jasad ini datang bersama ruh. Nggak mungkin jasad itu datang tanpa ruh. Karena kalau dia sudah tanpa ruh, mati namanya. Nah, orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Mata sudah tak melihat lagi, telinga sudah tak mendengar lagi, kaki sudah tak bisa jalan lagi. Nah, berarti ketika kita datang ke satu tempat, berarti bersama ruh kita. Jadi yang menghidupkan jasad itu adalah ruh. Jadi ruh kita menghidupkan jasad. Maka disebutlah jasad kita ini tidak ubahnya seperti pakaian. Bukan yang sebenarnya. Dia hanya bayangan saja. Jadi, pakaian kita waktu di dunia. Jadi yang hidup itu sebenarnya siapa? Yang hidup sebenarnya ruh kita itu. Kalau jasad ini nggak hidup, makanya hakikat jasad ini mati. Maka tidak ubahnya ini seperti pakaian tadi. Tetapi ruh tadi kan makhluk, Pak. Ruh itu kan ciptaan Allah. Fanafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Aku tiupkan ruhku. Berarti kan dia ciptaan Allah. Nah, karena dia ciptaan Allah, maka dia tergolong muhdas, baharu. Tetapi walaupun dia muhdas, walaupun dia baharu, Allah tidak menghendaki untuk melenyapkan. Maka ruh itu disebut dengan muhdas qadim. Muhdas qadim itu artinya makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Jadi yang namanya ruh kita itu tidak pernah mati. Jadi orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu itu sebenarnya yang mati itu jasadnya saja, ruhnya enggak. Ruhnya tidak kenal mati. Apa itu mati dia enggak tahu. Yang mati itu jasad.
Tapi kan ruh ini kan makhluk. Yang menghidupkan ruh itu adalah rahasia. Rahasia yang ada di diri kita itu. Makanya diri kita ini ada 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Ya. Kalau hati ini sentral, ya. Ya, dalam istilah Nabi SAW itu Baitullah, ya. Qalbul mu'minin Baitullah, ya. Jadi qalbu al-mu'min hatinya ruh, si al-mu'min itu ruh itu. Kalau hati jasad, jantung. Kalau hatinya ruh, itu hati yang non fisik itu, yang tidak dapat dideteksi dengan apa-apa, dengan sesuatu. Qalbul mu'minin Baitullah, itu Baitullah. Nah, tinggallah jasmani, ruhani, dan rahasia. Nah, jasmani dihidupkan oleh ruhani, ruhani kita dihidupkan oleh rahasia. Jadi yang hidup sebenarnya rahasia itu. Rahasia itu apa? Bukan sesuatu yang nggak boleh diucapkan. Ya, rahasia itu adalah zat yang menghidupkan nyawa. Siapa itu? Ya, Allah sendiri sudah menjelaskan, al-insan sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku. Aku itu ya rahasianya manusia itu. Nah, makanya Allah itu selalu bersama kita, gitu. Rahasia menghidupkan nyawa, nyawa menghidupkan tubuh. Di kemanapun kita pergi, ruh kita ikut. Ruh kita itu dihidupkan rahasia. Rahasia itulah nur Allah. Berarti apa? Berarti kita selalu bersama Allah. Nah, cuman merasa enggak kalau kita ini selalu bersama Allah? Nah, ketika kita menyadari, merasakan bahwa kita selalu bersama Allah, tidak bisa bergerak kita tanpa Allah, tidak bisa melihat kita tanpa Allah, tidak bisa mendengar tanpa Allah, berarti kita merasakan betul Allah itu selalu bersama kita. Ya, itu yang dikatakan dalam kajian tasawuf baqa billah, kekal bersama Allah terus menerus. Nah, bagaimana kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita di setiap detik, di setiap saat, setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas, ya. Jadi kita bukan hanya bersama Allah ketika kita sholat aja, bukan, ya. Tapi setiap keadaan kita. Nah, sehingga kita merasakan betul itu bersama Allah dimanapun kita berada. Nah, kalau sudah seperti ini yang saya katakan waskat tadi, pengawasan melekat itu, ya insya Allah tidak akan tergelincir berbuat yang tidak baik. Walaupun dia bendahara yang megang duit banyak, nggak akan hijau pula matanya melihat, nggak akan ada keinginan untuk mengotak-atik angka itu, nggak akan mau berbohong katanya. Nah, kadang-kadang kan kita ya sengaja berbohong. Misalnya begini, dulu pernah saya cerita, umpamanya kita Masjid Nurul Iman ini akan melaksanakan perayaan Hari Besar Islam. Lalu ketua manggil ibu-ibu untuk belanja ke pasar. Bu, ini ada uang 1 juta, silakan belanja ke pasar untuk kebutuhan kita acara nanti malam, ya. Beli aqua, beli kue lah, segala macam lah. Iya Pak, kata si ibu. Berangkatlah si ibu berdua itu pergi ke pasar supaya tidak repot-repot, langsung saja ke mall ini. Ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu, selesai. Udah diambil, hitung sama kasir. Berapa Mbak? Semuanya 975.000. Oh, enggak sampai 1 juta, enggak. Ya, cuma 975.000. Ya udah, bayar 975.000. Mbak, tolong sih Mbak, nanti di notanya genapkan saja 1 juta. Ya, kata si kasir tadi. Bikinlah di nota 1 juta. Ulang.
Pak Ketua tanya, udah belanja Bu? Sudah. Cukup nggak duitnya? Pas Pak, 1 juta, ini notanya. Kira-kira ketua percaya nggak? Percaya, karena ada data otentik ya. Ada data tanda tangan kasir, stempel toko, belanjanya 1 juta, padahal sebenarnya belanjanya tadi cuma 975. Nah kira-kira ibu itu yang belanja tadi tahu nggak kalau sedang berbohong? Tahu ya. Ada nggak orang seperti itu? Yang dibelanjakan 100 juta gitu. Yang dibelanjakan 75 juta misalnya, SPJ-nya 100 juta. Tapi saya kan bukan di struktural, jadi saya nggak paham apa ada apa enggak di struktural yang begitu. Ya. Nah kira-kira yang berbohong itu tahu nggak kalau Allah itu melihat dia? Tahu. Tahu nggak kalau apa yang perbuatannya diketahui oleh Allah? Tahu kan? Nah kenapa dia lakukan? Nah kalau dia tahu Allah melihat apa yang dia perbuat, Allah mendengar apa yang dia omongin, pasti dia tidak akan mau melakukan itu. Nah tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan ini yang merusak negara kita ini kan seperti itu Pak. Merasa seolah tidak ada yang melihat gitu ya. Merasa sendirian, otak-atik di dalam ruangan kantornya sendiri gitu. Seolah-olah dia sendiri. Nah ini gunanya muraqabah ya. Muraqabah selalu merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah. Nah saya kira kalau semua kita sudah bisa menerapkan seperti itu, insya Allah Pak ya, polisi-polisi itu aman, itu tenang, itu kerjanya itu ya. Ya, insya Allah KPK tidak menemukan lagi OTT itu kan. Nah, tapi kenapa? Karena muraqabahnya nggak jalan. Nah, jadi makanya sebenarnya tadi bagaimanapun aturan dibuat, kalau yang sifatnya aturan mewaskat katanya, tapi bersifat aturan, ada celah-celah untuk melanggar pasti itu. Namanya aturan manusia. Tapi kalau sudah muraqabah itu nggak ada kesempatan lagi untuk nyimpang. Makanya bagusnya kita ini ya menerapkan itu gitu ya. Untuk pengawasan melekat itu gimana merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, nah, dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Jamil tadi, kata namanya muraqabah ya, kamu sembah Allah seolah kau melihatnya. Nah, ini polanya orang arif billah. Kalau orang arif billah seolah melihat karena sudah tahu. Kalau kita belum tahu kan gimana seolah melihat. Bapak Ibu kita di sini, kita di masjid, pejamin mata seolah melihat rumah kita bisa, karena memang sudah tahu ya, seorang bapak misalnya pejamin matanya seolah melihat istrinya ada di rumah bisa, karena dia sudah tahu istrinya. Nah, begitu juga seorang ibu pejamin mata seolah melihat suaminya lagi bekerja di luar bisa, karena dia kenal sama suaminya. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak kenal sama sekali, gimana kita seolah melihat? Makanya nggak bisa menyembah Allah seolah melihat Allah kalau kita belum mengenal Allah. Maka ini polanya arif billah. Nah kalau belum sampai ke tingkat itu, ada pola kedua, seolah dilihat. Nah, seolah dilihat Allah, ini polanya abidillah. Jadi ada pola arif billah, ada pola abidillah gitu ya. Biasanya kalau pola arif billah itu lillah ya, billah. Kalau pola abidillah itu lillah. Jadi ada billah, ada lillah, dengan Allah, ada karena Allah. Kalau arif billah itu dengan billah ya. Tapi kalau abidillah lillah beda. Nah, contohnya seperti ini, kita bagusnya istilahnya apa ya, beriman kepada Allah apa beriman dengan Allah. Nah,
Mana yang lebih mendekati gitu? Iman kepada Allah apa iman dengan Allah? Nah, iman dengan Allah, karena nggak bisa beriman kalau nggak dengan Allah, Pak. Nah, itu jadi itu yang lebih dekat itu. Mari kita beriman dengan Allah. Beda dengan beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah itu masih jauh, gitu. Karena antara yang beriman dengan yang diimani dua hal yang berbeda. Jadi kita merasa bisa mengimani Allah. Ya, Allah yang diimani, kita yang mengimani. Maka disebut iman kepada Allah. Gitu. Itu masih agak berjarak, gitu ya. Tapi kalau sudah beriman dengan Allah, memang nggak bisa beriman kita kalau nggak dengan Allah. Maka orang beriman, kalau betul-betul dia beriman dengan Allah, tidak ada orang yang beriman tuh yang berbuat larangan. Ada nggak orang beriman tuh berjudi? Nggak ada. Orang yang beriman nggak ada yang berjudi, nggak. Orang yang beriman nggak ada yang berzina. Orang yang beriman nggak ada yang maling, nggak ada. Kalau dia maling, tanda nggak beriman. Ya. Kenapa? Karena Allah menyuruh dia supaya jangan maling, ya, melarang dia supaya maling, ya, dilarang oleh Allah. Allah melarang berzina, Allah melarang berjudi. Nah, dia lakukan zina, dia lakukan judi. Nah, pada saat dia berzina, pada saat dia berjudi, pada saat dia maling, itu imannya sudah nggak ada. Kalau dia mati kafir gitu. Sebab kalau dia beriman, pasti dia nggak akan maling, karena maling itu dilarang Allah gitu. Nah, tapi kalau dia maling, berarti nggak ada iman. Jadi yang benar itu ya lebih dekat iman dengan Allah. Mari kita beriman dengan Allah. Ya, kalau kita beriman dengan Allah, ya nggak bisa kita beriman kalau nggak dengan Allah. Nggak bisa melihat kalau nggak dengan Allah. Nggak bisa mendengar kalau nggak dengan Allah. Jadi kalau dalam istilahnya, istilah ibadah selalu karena Allah, gitu ya. Jadi ya sholat karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah, melihat karena Allah, mendengar karena Allah, berjalan karena Allah, bicara karena Allah. Nah, cuman kita perlu dalami yang dimaksud karena Allah itu apa, gitu. Ini ada tingkatan. Kalau di tingkat fikih itu ya, kita beribadah karena Allah, karena sudah ketentuan Allah. Kita beribadah sesuai ketentuan Allah. Kita ibadah ya karena diperintahkan oleh Allah. Itu tingkatan syariatnya. Akan berbeda dengan di tingkat tasawufnya. Bagaimana dengan karena Allah? Karena kalau nggak dengan karena Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Berarti kata Sayyidina Ali, araftu rabbi bi rabbi. Saya mengenal Tuhanku itu ya dengan Tuhanku sendiri. Kalau saya nggak mampu mengenal. Ra'aitu rabbi bi aini rabbi. Saya melihat Tuhanku dengan mata Tuhanku sendiri. Ada ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Maka ya, kita kembali kepada pokok persoalan. Mari kita terapkan muraqabah. Ya, di mana saja kita berada, kapan saja waktunya, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan, merasa selalu bersama Allah. Ya, yang kita ucap merasa didengar Allah, yang kita perbuat merasa dilihat Allah. Dimanapun kita berada, entah kita di ruangan kantor kita sendirian, entah di hutan rimba sendirian, entah kita di sawah, entah kita di pasar, tetapi merasa selalu bersama Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang sempurna kepada kita semua, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar diketahui apa itu muraqabah, definisinya ini. Enggak itu yang kita maksudkan.
yang kita ketahui muraqabah, lalu mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga menjadi waskat, pengawasan melekat, ya. Bukan aturan-aturan segudang, bikinlah aturan-aturan waskat itu pasti dilanggar juga. Nyatanya begitu kan, dari dulu pada beberapa tahun yang lalu digembak-gemborkan ada waskat-waskat oleh pemerintah, tapi nyatanya banyak yang korupsi juga, malah tambah marak korupsinya itu. Ya. Maka waskat yang paling bagus itu yang muraqabah itulah. Ya. Pakai itu muraqabah, insya Allah kita selamat ya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.